Halo sobat, berjumpa lagi dengan aku Yuranita Nidasari. Oke sobat, sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian ngerasa nggak sih kalau belajar itu susah banget? Dan kalau kalian ngelihat teman kalian itu belajarnya gampang banget, kenapa ya gitu? Ternyata setiap orang itu memiliki gaya belajar, kepribadian, dan juga inteligensi yang berbeda-beda nih sobat. Makanya yuk kita bahas bareng-bareng bagaimana tiga hal ini mempengaruhi proses belajar kita. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang gaya belajar. Gaya belajar di sini ada tiga jenis. Yang pertama ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, gaya belajar visual, gaya belajar di mana siswa akan lebih paham melalui gambar, diagram, ataupun warna. Nah, biasanya siswa akan lebih cepat menangkap informasi melalui hal-hal yang dapat mereka lihat. Yang kedua ada gaya belajar auditory. Siswa akan lebih nyaman belajar lewat mendengarkan, entah itu mendengarkan ceramah guru, podcast, mendengarkan YouTube, maupun diskusi. Nah, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik, gaya belajar melalui gerakan. Siswa belajar lebih efektif melalui praktik, simulasi, maupun aktivitas fisik. Nah, aspek yang kedua nih ada intelijensi. Intelijensi di sini itu bukan cuma soal nilai maupun ranking ya, sobat. Jadi intelijensi di sini itu merupakan kemampuan siswa untuk belajar dari pengalaman, berpikir rasional, memecahkan masalah maupun beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, intelijensi di sini itu ada kemampuan linguistik, kemampuan logika matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, dan juga naturalis, bahkan eksistensial. Nah, aspek yang ketiga nih sobat, ada kepribadian. Setiap siswa itu kan memiliki karakter yang unik. Ada yang suka tampil atau ekstrovert, ada juga yang pendiam dan suka mandiri atau introvert. Nah, ada juga siswa yang memiliki kepribadian menggunakan sensing ataupun intuition. Nah, ada beberapa siswa dalam pengambilan keputusan itu juga ada yang menggunakan logika, ada yang menggunakan feeling. Banyak juga siswa yang melakukan pendekatan dengan dunia luar itu menggunakan judging ataupun perceiving. Nah, kepribadian-kepribadian ini juga sangat berpengaruh bagi siswa untuk menerima pembelajaran. Oke, lebih lanjutnya saya akan mewawancarai beberapa siswa SMA tentang gaya belajar atau cara mereka belajar. Halo, dengan adik siapa atau namanya siapa deh? Dengan aku Hana. Adik Ana ya? Iya. Oke, Adik Ana, kamu tanya, kamu lebih suka atau nyaman belajar dengan atau gaya yang seperti apa? Kalau aku sendiri sih ya, kayak menulis sambil membaca gitu loh. Kalau membaca itu nggak cukup buat aku. Berarti harus ada menulisnya Iya, gitu ya? biar mudah diingat aja. Kalau ini gambar-gambar gitu kamu suka? Suka sih, lebih suka malah. Lebih suka, lebih Iya. paham? Iya, Lebih betul. paham, ya. Terus untuk suasana belajar sendiri itu kamu yang harus bagaimana suasananya? Kalau aku sendiri sih nggak harus yang kayak tenang gitu. Aku malah lebih suka sambil dengerin musik gitu, Oh, soalnya lebih enak. Iya. Kayak lebih paham. Iya, betul. Oke. Kamu lebih suka belajar sendiri atau bareng teman-teman nih? Aku lebih suka sendiri sih kebetulan. Soalnya kalau bareng-bareng itu malah nggak masuk gitu loh. Oh, harus sendiri Iya, biar fokus gitu iya, ya. betul. Iya, oke. Adik siapa kamu tahu? Iya. Oke, adik Najila ya. Iya. Oke, adik Najila, kakak mau tanya, kamu lebih nyaman atau lebih suka belajar dengan cara yang seperti apa ini? Aku sendiri mungkin aku lebih suka membaca sambil ngafalin letak ya, jadi kayak lebih gampang aja nanti belajarnya bisa diinget-inget gitu. Oke, kalau suasananya harus yang seperti apa? Kalau saya mungkin harus yang hening ya, karena kalau ramai itu nanti tuh aku nggak bisa fokus gitu sama apa yang aku pelajari, jadi kayak aku harus bikin di aku sendiri tuh kayak nggak keganggu sama hal lain. Oh, berarti ini ya, kalau ada suara musik itu pasti terganggu gitu? Iya, aku nggak suka kalau belajar sambil dengerin musik, itu soalnya nanti bikin fokus aku keganggu gitu loh, jadi kayak aku antara aku mau belajar atau aku mau dengerin musik. Oh iya. Kalau untuk mata pelajaran yang adik suka itu atau adik yang kuasa itu apa? Mata pelajaran apa? Kalau mungkin untuk sekarang tuh kan aku ini kebagi sama mata pelajaran ya untuk pilihannya. Itu aku mungkin akan memilih kalau bisa milih juga itu aku bakal pilih ekonomi sama matematika dulu. Karena mungkin itu yang aku kuasain sekarang. Kamu lebih suka belajar mandiri atau belajar bareng teman-teman nih? Kalau aku mungkin mandiri ya, soalnya kalau belajar bareng teman-teman itu aku nggak bisa fokus. Nanti jadinya kayak main sama teman-teman gitu. Jadi aku lebih prefer belajar mandiri atau enggak aku sekalian nonton YouTube aja. Jadi kayak masih ada yang ngajarin aku gitu loh, walaupun nggak dengan teman atau guru. Kalau dikasih tugas mendadak nih, biasanya kamu bakal langsung ngerjain atau nunggu waktu yang pas dulu atau mood yang pas dulu buat kamu bisa ngerjain tugasnya? Itu sebenarnya aku nunggu waktu yang pas dulu atau mood aku yang pas dulu, karena kalau misalnya aku paksain aku nggak bakal selesai itu dalam waktu yang singkat. Aku mesti kayak aku sambil sama yang lainnya gitu, jadi aku mending nanti aku baik dulu baru ngerjain tugasnya. Kalau adik Nadila ada hobi di luar sekolah mungkin? Kebetulan aku suka ngeband sama teman-teman dari berbagai sekolah gitu.
Berarti di musik ya, lebih Iya. di musik. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, kesimpulannya nih sobat, jadi setiap orang itu mempunyai gaya belajar, kepribadian, dan juga intelijensi yang berbeda. Seperti yang bisa kita lihat tadi, ada 2 siswa SMA yang memiliki gaya belajar visual maupun ada yang memiliki gaya belajar visual auditori. Ada juga yang memiliki kepribadian introvert maupun ekstrovert. Ada juga yang memiliki kemampuan di bidang musik maupun logika matematis. Mengetahui gaya belajar kita sendiri dapat membantu meningkatkan cara belajar kita. Dan bagi guru maupun calon pendidik, tentunya dengan mengetahui atau memahami keberagaman ini akan membuat kita mengajar dengan cara yang lebih efektif maupun adil. Jadi kamu termasuk yang mana nih? Visual, auditori, ataupun kinestetik? Yuk kenali diri kamu sendiri dan belajar dengan cara yang paling cocok buat kamu.